Sobat Espos, kalian lagi nonton Mulai dari Nol. Oke, Sobat Espos, kali ini dia tuh lagi ada di Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Nah, dia mendatangi satu bisnis ya, yang tentunya cuan banget, yaitu budidaya larva maggot. Siapa nih yang belum tahu apa sih larva maggot itu? Nah, nanti abis ini dia bakal kasih tahu Sobat Espos semua buat kenalan, buat tahu seberapa cuan sih larva maggot itu. Yuk kita langsung aja ketemu sama ownernya. Yuk! Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Oh, dengan Dea dari Solo Pos. Oh, dengan iya. Bapak siapa? Saya Mas Pondra, Mbak. Mas Pondra, Iya. oke. Aku dari tadi ngeliatin Masnya tuh kayak asik banget. Nih apa nih, Pak? Kalau boleh tahu nih, Pak. Oh, ini baby maggot, Mbak. Ini calon maggot yang akan ditebar ke media pembesaran. Calon maggot ya, Pak? Iya, jadi dari telur maggot ditetaskan sampai ukuran segini, nanti baru ke proses pembesaran maggotnya. Oke, jadi kalau buat pemula, bener-bener pebisnis yang kelihatannya maggot nih seru nih gitu kan, menghasilkan cuan yang banyak nih ya, itu apa sih yang harus disiapkan? Nah, kalau untuk masyarakat yang mau memulai, mungkin bisa dari model baskoman seperti ini, Mbak. Dari baskom skala biasa kecil. ya ini ya? Iya, kayak gitu. Jadi nggak harus langsung besar, karena dulu saya juga memulai ini benar-benar dalam kondisi yang minus, Mbak. Bahkan bukan dari nol lagi, malah dari minus gitu. Oke, berarti dari awalnya Mas Pondra itu dulunya tuh seperti apa, Mas? Maksudnya dari modalnya, terus peralatan yang awal banget yang dulu Mas Pondra punya tuh apa? Dulu itu saya gini, Mbak, kan beberapa tahun kemarin itu kan ada pandemi ya, Mbak ya. Betul. Nah, ada pandemi itu saya bingung karena usaha saya sebelumnya di kuliner itu tutup semua, Mbak. Dan kebetulan saya browsing lihat di YouTube, kok ini ada hanya memanfaatkan sampah organik, tapi kok bisa jadi cuan gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk beli telur, Mbak. Oke, Waktu beli itu. telur. Iya, beli telur BSF. Dulu awalnya modalnya hanya 50.000, Mbak. 50.000 tuh dapat Iya. apa tuh dulu, Mas? 50.000 itu dapat telur, Mbak, 10 gram waktu Dapat itu. telur 10 Iya. gram. Akhirnya ketemu peluang usaha ini, saya nyoba beli telur 10 gram waktu itu. Dan setelah itu bisa panen kan. Panen pertama saya post ke sosial media, ternyata laku gitu loh. Ternyata laku. Akhirnya saya, ini berarti bisa dimanfaatkan ya untuk peluang usaha. Saya fokus untuk jualan dulu waktu itu di tahun 2019 akhir ya, Mbak, itu Iya. 2020-an lah seperti itu. Saya memutuskan untuk jualan maggot. Karena saya ngejar gini berpikirnya, kalau saya hanya fokus produksi dulu tanpa kita punya link penjualan, akan kesulitan nantinya. Bener banget. Apakah sampai sekarang juga cukup progresnya tuh cukup banyak ya, Mas, dari 2019 sampai sekarang 2023? Apakah masyarakat tuh bener-bener memperhatikan si maggot ini bener-bener ada manfaatnya nih maggot nih gitu? Ada, Mbak. Jadi yang pertama ini bisa mengurangi kos pakan ya, Mbak ya, terutama untuk pembudidaya lele, pembudidaya ayam chopper, ayam seperti ayam kampung seperti itu tuh bisa mengurangi kos sangat ini, istilahnya misalkan kos yang dikeluarkan 1 bulan untuk pembelian pakan pabrikan itu besar, itu bisa dikurangi dengan pakan alternatif seperti itu. Kalau mungkin masyarakat di sekitar Solo Raya bisa istilahnya terinspirasi, bisa menggunakan sisa makanan-makanan, mungkin di sekitar rumahnya ada warung makan, itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Oke. Kalau bicara soal lahannya, Mas, kalau dulu lahannya seperti apa tuh? Awal-awal nggak mungkin sampai sebesar ini dong. Itu Iya. gimana dulunya tuh? Iya, Mbak, saya dulu
pertama itu malah memanfaatkan sisa styrofoam bekas, Mbak. Memang karena udah ekonominya hancur ya waktu ada kena pandemi itu ya. Saya hanya memanfaatkan styrofoam bekas, punya uang 50.000 saya belikan telur BSF ini. Dan saya coba telateni, saya coba cari pasar. Alhamdulillah, Mbak. Nah, kalau untuk tempatnya mungkin bisa ukuran 2 kali 3 meter itu aja bisa, atau mungkin misalkan di ternakan di pemukiman, karena kalau untuk skala besar kan tidak mungkin ya, karena hubungannya dengan sisa makanan, karena nanti nggak terolah itu pun juga akan menimbulkan bau seperti itu. Kalau hanya untuk skala kecil mungkin di belakang rumah dengan model rak-rak kayak gini bisa, dengan model baskoman kayak gini, mungkin dari masyarakat punya sisa makanan di rumah, sisa dapur, daripada dibuang, itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot seperti itu. Kalau skala di atas mungkin udah produksi di atas 50 kilo per minggu, itu sudah harus ada tempat khusus, Mbak, karena ya kita menyadari ini sampah organik, sisa makanan pasti akan menimbulkan bau dari pembusukan. Proses yang paling awal dari budidaya ini tuh apa, Mas? Kalau untuk teman-teman mungkin yang mau belajar budidaya maggot, mungkin bisa beli telur, Mbak, mungkin bisa beli telur di sini, atau mungkin di online shop. Itu sudah banyak yang menyediakan telur BSF. Mungkin bisa dimulai dari 5 gram. Seperti ini tadi? Iya, ini telur BSF-nya seperti ini. Ini diambil dari lalat, karena kalau untuk pemula, Mbak, lebih baik beli telur aja daripada memancing di alam, atau mungkin langsung membuat kandang lalatnya kayak gitu. Dari ini telur lalat BSF ya, Mas, ya? Telur lalat BSF, iya. Terus pakai media apa nih, Mas? Ini ada baskom, terus saya lihat nih bisa diangkat, Mas, ininya. Dia lihat nih ada jaring, ini buat apa nih, Mas? Ini jadi prosesnya begini, Mbak. Telur ini kan tidak boleh basah, Mbak. Jadi diberikan ram kawat kayak gini, supaya tidak terkena langsung ke media penetasan. Nah, medianya ini kalau untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan pelet ikan, itu lebih mudah. Jadi tinggal nanti istilahnya di cor air panas, nanti sudah bisa untuk media. Kondisinya jangan sampai becek sekali ataupun kering, karena nanti kalau terlalu kering, telur BSF-nya juga akan mati kayak gitu. Nah, kondisinya juga harus memal kayak gini. Jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah ya, pokoknya dikira-kira sedang aja, Sobat Espos. Ini nanti 3 hari itu sudah netes semua, Mbak, di sini. Sudah netes berarti dia jatuh ke bawah. Jadi ke bawah begitu telur menetas, si baby maggot ini biar jatuh ke media pakan, langsung dapat pakannya seperti itu. Nah, di sini nanti sekitar 6 hari, Mbak. 6 hari. Oh iya, Mas, untuk takaran pakannya sendiri dengan telurnya itu gimana, Mas, takarannya? Kalau telur 10 gram saya biasa gunakan media penetasannya ini setengah kilo, Mbak. Setengah kilo pakai pelet. Berarti kalau telurnya 10 gram pakai media pakannya setengah kilo. Nah, ini nanti 6 hari akan kering, Mbak. Jadi 6 hari akan kering. Jadi seperti ini. Oh, iya ya. Tadi Sobat Espos sudah lihat ya. Lebih ke lembek ini. Nah, ini sudah usia 6 hari. Ini udah siap ditebar. Kelihatan lebih, iya, Sobat Espos, kelihatan lebih ada yang hidup. Tadi kan nggak kelihatan hidup gitu kan. Ternyata ini udah 6 hari udah mulai ya, Mas, ya? Iya. Terus, Mas, setelah ini langsung bisa ditebar? Bisa. Di mana itu? Nanti di dalam sana, Mbak, di lokasi namanya biopon, Mbak. Seperti kolam itu untuk pembesaran media maggot yang diberi pakan limbah organik, sisa makanan. Kita bisa langsung sana? Bisa. Langsung aja, Sobat Espos. Sekarang kita udah bisa apa nih, Mas? Ini proses penebaran baby maggot, Mbak, ke media tebar. Jadi ini sisa food waste atau sampah makanan
ini udah difermentasi. Jadi untuk media pembesaran dari baby maggot ini menggunakan sampah organik atau sampah khusus sisa makanan, Mbak. Oke, berarti ini langsung bisa ditebar atau bisa. Jadi ini kan udah usia 6 hari nih, Mbak. Ini udah siap tebar, jadi tinggal ditebar iya kayak gini. Tinggal tebar sembarang aja. Iya, sembarang, pokoknya di atas sisa makanannya ini, Mbak. Gini ya? Gitu. Iya, kayak gitu. Nah, ini kan rata kayak gini. Terus ini aku lihat juga apakah ada takarannya juga Mas antara si pakan food waste-nya ini dengan yang udah ada, Mbak. Jadi kalau yang satu kotak ini kan panjangnya 6 meter, Mbak. Ini ya, panjangnya 6 meter. 6 meter. Jadi untuk 1 meter itu kisaran telurnya 10 gram. 1 meter. Jadi kalau untuk 6 meter ini biasanya saya kasih 40 gram, Mbak. Dengan target panennya 80 sampai 100 kilo. Nah, untuk tebar pertama ini menggunakan total pakannya sekitar 3 ember, Mbak. Itu kalau ditimbang sekitar 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo untuk tebar pertama. Tebar pertama 60 kilo. Telur 40 gram. Oke. Seperti itu. Terus setelah ini berapa tadi, Mas? 6 hari. 6 hari. Ya, nanti 6 hari ini akan kering, Mbak. Kering akan kayak gini. kering. Ini kan buktinya kelihatan ya, Mbak ya. Iya sih, Mas, ini. Ini ada masih sampah-sampah plastiknya. Ini udah kering padahal kemarin basah. Oke. Berarti ini bakal disortir lagi ya, Mas ya? Disortir, dikurangi sampahnya, nanti dikasih lagi makanan yang baru. Jadi kasih makannya setelah 6 hari tadi. Iya, 6 hari. Dikasih makan. Dikasih makan. Ini sisa sampah organik yang sudah difermentasi kayak gini. Tinggal ditaruh gini aja kayak gini. Kalau Mas Pondra sendiri dapat sampah ini dari mana, Mas? Pada waktu awal-awal memulai memang sampah organik kita ambil dari sampah-sampah pasar. Nah, setelah meningkat kapasitasnya, karena kan kebutuhan pakan maggot ini kan banyak karena tujuannya untuk bisnis ya, Mbak. Iya, betul. Beli waktu itu, Mbak, beli di pengumpul pakan di kawasan TPA Putri Jempol. Jadi saya pikir kok begini, sampah kok lama-lama makin banyak ini yang kita butuhkan. Kalau beli kan kosnya tinggi, Mas. Alhamdulillahnya kemarin kami dapat CSR atau istilahnya kepedulian dari perusahaan ke biokonversi maggot Indonesia, yaitu dari hotel, Mbak, hotel dan restoran di Kota Solo. Di sini bisa mengkonversi limbah organik 1 bulan sekitar 15 sampai 20 ton, Mbak. Banyak juga ya, banyak, Mas? Iya. Dan panen maggotnya 1 bulan itu sekitar 3 sampai 4 ton. Bicara tentang panen, setelah ini, setelah dikasih pakan tadi 6 hari terus dikasih pakan, itu didiamkan selama berapa hari lagi, Mas? Kalau di sini kan nunggu 6 hari tadi, Mbak, dari penebaran bibit ini ke media. Ini nanti di sini nunggu sekitar 8 hari sampai siap panen. 8 hari sampai siap panen. Oke. Jadi untuk panen itu di fase maggot fresh namanya. Maggot fresh itu maggot yang warnanya masih putih, Mbak. Jadi belum berubah ke fase prepupa atau fase yang mau dijadikan indukan. Oke, Mas, buat pakannya sendiri tadi kan setelah 6 hari ditaruh diganti pakan atau dikasih pakan, Mas? Jadi pakannya itu setiap hari, Mbak. Setelah kering, 6 hari kering itu nanti ke belakang sampai panen itu setiap hari. Takarannya kalau untuk mendapatkan 1 kilo maggot itu kan dengan pakan sisa makanan resto itu harus 4 kilo, Mbak. 4 kilo. 4 kilo. Jadi untuk misalkan biar dapat 1 kilo maggot, pakan dari sisa restonya ini harus 4 kilo. Yang paling penting untuk diperhatikan, target panen berapa nih? 80 kilo berarti harus dikalikan 4. Seperti itu. Oke. Atau mungkin bisa targetnya 50 kilo kalikan 4. Misalkan 50 kilo berarti kan kali 4 pakannya harus 200 kilo kayak gitu. Di bisnis maggot ini kalau kita mau nyari maggotnya tergantung pakan, Mbak. Kendalanya nanti mungkin pembudidaya yang mungkin berminat pasti kesulitan pakan. Makanya sebisa mungkin kita koordinasilah dengan resto-resto sekitar lokasi, atau mungkin kalau skalanya sudah besar bisa mungkin menjalin
hubungan kerjasama dengan hotel dan resto-resto yang besar yang menghasilkan limbah sisa makanan. Oke, seperti itu Sobat Espos. Sobat Espos, ini kita udah ada di media yang udah siap buat dipanen gitu. Ini udah kelihatan sih, ini lebih gemuk-gemuk ya Mas ya? Lebih gemoy. Waduh, ini gemoy. Usia 14 hari Mbak. Usianya udah 14 hari. Dari telur menetas itu udah usia 14 hari, udah siap dipanen. Udah siap dipanen. Kondisi bentuknya sudah kayak gini. Tuh, udah gemuk-gemuk banget nih. Udah beda dari yang ini, tidak terlihat tadi. Ini siap untuk diberikan ke ayam, ke lele seperti itu, dan siap dikeringkan juga karena untuk penjualannya dikeringkan juga, untuk pakan ayam juga bisa, pakan lele juga bisa, Mbak. Oke, ini bisa langsung dipanen, Mas? Bisa. Gimana tuh? Jadi prosesnya nanti disaring dulu, Mbak, sampah kasarnya, sampah kasar dari sisa media ini disaring dulu seperti ini. Disaring dulu? Iya. Oke, biar nanti yang ada di atas saringannya tuh sampahnya ya Mas ya? Iya, nanti sampah kasarnya disaring seperti ini dulu. Biar jatuh nanti gitu, jatuh ke bawah. Iya. Jadi tuh ini saringannya tuh emang harus yang besar-besar gini atau gimana? Nanti 2 kali penyaringan, Mbak. 2 kali penyaringan, yang satu nanti saringan halus. Jadi sampah sisa kulit buah, tulang-tulang kayak gini, ini nanti kan mengganggu pada saat proses pemanenan, Mbak. Ini harus disaring dulu, nanti magotnya jatuh ke bawah seperti itu. Biasanya ini cepet ya Mas ya, berarti kalau nyaringnya ini? Cepet, yang penting media kering, Mbak. Jadi untuk proses pemanenan itu harus kering, harus remah kayak gini. Di biokonversi ini, Mbak, kami sudah kerjasama ya dengan pengepul lah istilahnya. Kami khusus untuk memproduksi maggot. Jadi maggot dari sini nanti sudah ada yang memanfaatkan, kami setorkan ke daerah Boyolali dan Klaten. Kalau harga jualnya sendiri, Mas? Kalau harga jual, Mbak, ini kan untuk ke pasar yang umum, misalkan mungkin ada nih peternak lele yang langsung ke sini, itu harga jualnya 7.000 per kilo, Mbak. 7.000 per kilo? Iya, 7.000 per kilo. Kalau diantar ke mungkin dimanfaatkan lagi, mau dikeringkan atau dibuat fermentasi di rumah mikroba tadi, atau mungkin kalau di Klaten itu dikeringkan di BSF Klaten dan di koperasi aktivis lingkungan itu menerima maggotnya, itu harganya sekitar 6.000 seperti itu. Itu margin keuntungannya udah untung banget atau gimana, Mas? Untung banget lah, ini kan bahan bakunya gratis, Mbak. Iya. Makanya kan kami kerjasama dengan hotel dan resto itu tidak ada yang dirugikan dan justru membantu pemerintah, Mbak. Kenapa? Retribusinya masuk ke pemerintah, kami sudah dapat bahan baku gratis dari pihak hotel, juga ada record pengolahan sampahnya kemana, dijadikan apa, dan dapat pupuk organik dari hasil konversi ini. Kayak gitu. Biasanya kalau sekali panen itu langsung habis, Mbak, targetnya, Mbak. Jadi kalau panen ini biasanya saya 3 kotak ini, itu targetnya 250 kilo. 250 kilo? Targetnya 1 kali panen, dan itu langsung udah ada yang ngambil. Kali aja sama 6.000 atau 7.000 itu tadi ya? Iya, padahal modalnya sampah organik. Dihitung aja, coba sekarang Sobat Espos langsung komen berapa tuh tadi, 250 kilo kali 7.000. 7.000, iya. Padahal 1 minggu itu bisa panen 2 kali. Kalau 1 bulan bisa 8 kalian lah, seperti itu. Udah, hitung aja udah banyak banget itu nolnya. Dengan modal sampah organik. Jadi kalau saya motonya bagaimana caranya merubah sampah menjadi emas, Mbak, seperti itu. Gitu. Kita harus mencontoh ya dari Mas Pondra ini ya. Oke.
Oke, kita langsung kasih makan lelenya. Wah, lelenya banyak sih. Langsung shoot gitu. Lahap sekali, luar biasa. Ini bisa mengurangi sampai 40% pakan pabrikan loh, Mbak. Jadi bisa irit kalau misalkan kita ternak lele dan punya ternakan maggot kayak gini, bisa menghemat kos sampai 40%. Banyak juga tuh 40% ya Mas ya. Jadi untuk porsinya mungkin kalau biasanya kita pakai pelet 1 kilo itu bisa dengan perbandingan 60%-nya pelet, 40%-nya pakai maggot BASF seperti itu. Dan ini di air bersih, Mbak. Jadi tidak istilahnya nggak menghasilkan, biasanya kalau pakan pelet ya Mas ya. Iya, itu kan menghasilkan sari-sari itu, terus apa? Amoniaknya tinggi. Kalau pakan pelet full pelet nanti di sini kotor airnya. Dan bau. Nah, ini kan enggak bau kalau pakai maggotnya. Berarti itu yang menghasilkan bau tuh selama ini adalah peletnya ya, Mas ya. Iya. Jadi sisa kotoran yang tidak terurai menumpuk di dasar kolam nanti akan menimbulkan sumber penyakit untuk lele. Gitu. Kalau pakai maggot BASF ini di air bening, Mbak, tidak menimbulkan pencemaran dari amonia seperti ini. Oh ya Mas Pondra, buat Sobat Espos yang pengen belajar cara budidaya maggot, boleh nggak sih ke sini? Boleh, silakan Mbak. Justru di sini kami sangat terbuka ya, sangat terbuka untuk masyarakat yang mau belajar ternak maggot BASF, nanti bisa datang ke sini atau mungkin kami punya Instagram juga, Mbak. Punya Instagram namanya Bioconvermak ya. Bioconvermak Instagram kami di sini. Fokus kami di sini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana caranya merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Yang pengen kontak buat Mas tanya-tanya gimana sih cara-caranya, bisa langsung. Mas Pondranya sangat terbuka ya Mas ya? Iya, sangat terbuka. Oke Sobat Espos, hari ini kita udah mendengarkan ya banyak ilmu, udah dapat banyak ilmu dari Mas Pondra tentang maggot. Kita udah kenalan apa sih maggot itu sampai pada akhirnya panen dan maggot bisa digunakan menjadi apa gitu. Thank you buat kalian semua Sobat Espos yang udah nonton episode mulai dari nol kali ini sampai akhir. Thank you. Sampai jumpa di Mulai Dari Nol selanjutnya. Bye-bye.